Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Depi Nopiasari. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan video tentang penentuan band gap atau celah pita. Nah, celah pita atau band gap adalah proses untuk mengetahui energi dari celah pita tersebut dari suatu material, yaitu perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi. Secara singkat, band gap adalah selisih energi pita valensi dan juga pita konduksi. Dimana pada kesempatan kali ini, sebelum kita menganalisis dari analisis data yang ada di sini dari UVDRS, kita akan melihat terlebih dahulu ini rumus penentuan band gap dengan metode Kubo-Kamang. Jadi pada video kali ini kita akan menggunakan metode Kubo-Kamang. Di sini yang pertama ada fungsi Kubo-Kamang, yaitu Fr sama dengan 1 kurangi R kuadrat per 2R atau sama dengan K per S sama dengan alfa. Nah, dimana R itu sendiri adalah reflektasi diffuse atau proporsi cahaya yang dipantulkan oleh sampel, lalu K-nya koefisien serapan, dan juga S-nya adalah koefisien hamburan. Lalu FR-nya sendiri adalah fungsi Kubo-Kamang yang sebanding dengan absorbansi. Lalu yang kedua, di sini kita akan melihat hubungan fungsi Kubo-Kamang dengan energi. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa fungsi dari energi ini kan ini ya, alpha HV pangkat N sama dengan A HV min EG atau energi gap atau band gapnya. Nah, dengan substitusinya alpha K per S, jadi untuk fungsi Kubo-Kamangnya sendiri itu adalah ini, dihasilkan ini FR HV pangkat N sama dengan A HV min EG. Jadi energi gapnya ini yang kita akan cari. Di sini alpha adalah sebagai koefisien serapan dan H di sini adalah konstanta Planck, itu 6,626 dikali 10 pangkat min 34 joule per second. Lalu V-nya ada frekuensi cahaya, HV-nya adalah energi foton dalam EV, lalu A-nya adalah konstanta dan juga EG-nya adalah band gap-nya. Di sini dari persamaan Tauk atau indirect law dilihat itu bahwa FRHV pangkat setengah itu gitu, ini dengan persamaan Y sebenarnya MX plus C. Jadi plot Kubo-Kamang di sumbu Y itu adalah MX plus C. Maka plot Kubo-Kamang sumbu Y kita menggunakan ini FR HV pangkat setengah dan sumbu X nya adalah HV. Sini ada persamaan touch yang direct law. Nah, kalau misalkan tadi indirect law itu N nya itu sama dengan setengah. Kalau misalkan direct law transition, N nya itu sama dengan 2. Sini kita gunakan FR HV kuadrat sama dengan A HV min EG dengan persamaannya sama, yaitu MX plus C untuk Y. Maka plot Kubo-Kamang dari sumbu Y itu adalah FR HV kuadrat dan sumbu X-nya adalah HV. Lalu ketika titik potong X saat Y sama dengan ini, FR HV kuadrat itu adalah 0. Jadi sumbu Y-nya harus ada di dari angka 0 gitu. Lalu memberi nilai energi gap-nya adalah HV-nya. Sini ada energi foton. Energi fotonnya adalah energi sama dengan konstanta Planck dikali dengan V-nya. Nah, lalu dengan V sama dengan C per lambda, C sama dengan kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Maka energi foton yang didapatkan adalah HV per lambda. Lalu di sini ada konversi panjang gelombang ke energi foton dalam EV. 1 EV sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 joule. Lalu di sini kita masukkanlah ke dalam persamaan, didapatkanlah energi
foton itu adalah 1240 per lambda. Oke, kita akan menganalisis penentuan band gap dari data yang sudah didapatkan. Di sini kita sudah ada data wavelength atau panjang gelombang dalam nanometer dan juga reflektansinya dalam persen gitu. Kita akan ke origin terlebih dahulu. Copy. Kita akan menggunakan aplikasi origin. Ini dalam reflektansinya dalam R%. Nah, kita di sini setelah mengcopy ini semua, kita akan mencari nilai dari R-nya sendiri gitu, atau 1/R-nya dari R% ini. Caranya itu kita akan menambahkan terlebih dahulu kolom, terus kita new column, kita tambahkan 7 saja. Nah, dari sini kita akan mencari nilai dari R. Kita tulis terlebih dahulu reflectance. Caranya itu dengan kita pergi ke terlebih dahulu klik kiri, lalu kita ini set column values. Nah, jadi untuk menentukan kita menghitung dari sini gitu, dari set column values ini. Tadi kita mencari R biasa itu dengan memasukkan ini kolom B dibagi dengan 100. Jadi kita tulis terlebih dahulu col dibagi dengan 100. Oke. Nah, ini sudah didapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk kolom D kita akan isi dengan K. Dari K sendiri ini sama, kita klik kanan, terus kita set column values-nya. K-nya ini kalau misalkan dilihat dari sini, nah ini K itu adalah koefisien serapan. K itu adalah koefisien serapan, di mana untuk menentukan koefisien serapan ini kita tinggal masukkan 1 dikurangi dengan kolom C. Ini sudah didapatkan koefisien serapannya, lalu kita akan menentukan S. Caranya sama seperti tadi, kita ke set column values, lalu di sini kita bisa menentukan dengan 2 dikali dengan kolom C. Kolom C berarti dikali dengan reflektansnya ya. Sini sudah ada S-nya, lalu setelah S kita akan menentukan fungsi kubil kamangnya.
fungsi kubel kamangnya kita bisa melakukan dengan FR ini. Rumusnya yaitu dengan ini dari kolom D K per S ya. Jadi di sini kita klik seperti tadi, set count values, kolom D atau K dibagi dengan kolom E. Oke. Sorry. Nah, sudah kita dapatkan fungsi kubel kamangnya. Lalu kita akan menentukan HV-nya atau energi fotonnya. Caranya kita bisa, tadi karena kita sudah mendapatkan, sudah diturunkan untuk energi HV-nya ini 1240 dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Jadi kita bisa masukkan set count values-nya dengan 1240 dibagi dengan tadi apa namanya, nah ini panjang gelombangnya ini ya, di kolom A dibagi dengan kolom dibagi dengan kolom A. Oke. Nah ini sudah didapatkan. Lalu di kolom H kita akan menentukan perkalian dari fungsi kubel kamang dan juga dari panjang dari energi foton yang didapatkan. Berarti kita tinggal masukkan di sini ini ya, kolom F dikali dengan kolom G. Nah, masukkan saja kolom F dikali dengan kolom G. Oke. Setelah itu di kolom I ini kita akan menentukan kuadrat gitu ya dari si ini yang dihasilkan dari kolom H. Itu caranya dengan ini ya, FR HV kuadrat. Nah ini caranya, set kolom values kolom D berarti kolom F ini dikali dengan kolom G lalu dipangkatkan 2. Kita bisa tulis kolom F dikali dengan kolom G dipangkatkan 2. Sini kita turun. Nah, oke. Lalu kita bisa mendapatkan ini ya, nilai-nilai dari data-data yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan menentukan grafik dari fungsi kubel kamang ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita tunggu di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.